Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'aunillah wa bi'inayatillahi. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama kami Kang Santri Dafa. Benar, tepat sekali bagi kamu sekalian yang ingin belajar mengkaji kajian ilmu kitab Salafus Saleh. Ayo ngaji, ben aji. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin, kitab Ushuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadzalan iku ing atase iki hikayatun utawi ono hikayah, ono cerita. Anna rojulan satemone rojul iku mati sapa rojul ala ahadi Musa alaihissalam ing atase zamane Nabi Musa alaihissalam. Fakariha mongko keting sapa annasu manusia khoslahu ing ngatusi rajul wa dafnahu lan ngubur rajul li fasikihi krono fasike rajul. Fa akhadhu mongko ngalap sapa annasu birijlihi kelawan sikile rajul wa tarahu lan buang sapa annas hu ing rajul fil masbalati ing dalem masbalah, ing dalem nggon sampah. Fa auha mongko paring wahyu sapa Allah taala ila Musa alaihissalam maring Nabi Musa alaihissalam. Wa qala lan dawu sapa Allah, ya Musa, mata rajulun fi mahali fulan fil mazbalah wa huwa wali min awliyai. Ya Musa, wahai Musa, mati sapa rajulun rajul fi mahali fulanin ing dalem panggonane fulan fil mazbalati ing dalem mazbalah wa huwa lan utawi rajul iku wali kekasih insun min auliyai saking pira-pira kekasih insun. Walam yasiluhu lan orang ngadusi sapa annasu ing rajul. Walam yakfinuhu lan ora ngafani sapa annasu ing rajul. Walam yadfanuhu lan ora ngubur sapa rajul. Walam yadfanuhu lan orang ngubur sapa annasu hu ing rajul. Fadhhab mongko budal sapa sira anta yusira. Faghsilhu mongko ngadusi sapa sira ing rajul. Waqafin hu lan ngafani sapa sira ing rajul.
Wasolli lan salat sapa sira alaihi ing atase rajul watfan hu lan ngubur sapa sira hu ing rajul fajaa mongko teka sapa Musa alaihi salam Nabi Musa alaihi salam ila tilkal mahalati mari mengkono panggonan wasa'alahum lan takon sapa Nabi Musa hum ing Anas anil mayiti saking mayit faqalu mongko ngucap sapa Anas lahum maring Nabi Musa mata rajulun fi sifatin kada wa kada mati sapa rajulun rajul fi sifatin kada wa kada ing dalem sifate mengkene lan mengkene wa innahu la satamune rajul iku kana ana sapa rajul ana iku fasikon fasik mu'linan turden laknati faqala mongko dawuh sapa Nabi Musa aina makanuhu fa innallaha ta'ala fa innallaha ta'ala auha ilaya li ajlihi aina iku ing dalem ngendi makanuhu utawi panggone rajul fa innallaha ta'ala wasatemun Allah ta'ala iku auha paring wahyu sapa Allah ilaya maring ingsun lit ajlihi krono arahe rajul kala mengko dawuh sapa Nabi Musa fa'alamu mongko paring urus sapa sira kabeh ing ingsun makanahu ing panggonane rajul fadhahabu mongko budal sapa annasu falamma ra'a mongko ing dalem semasane ra'a ningali sapa Nabi Musa hu ing falamma ra'a ing dalem semasane ningali hu ing rajul sapa Musa alaihi salam Nabi Musa alaihi salam matruhan hale den buang fil masbalati ing dalem masbalah fa akhbaro mongko ngabaraken hu ing rajul sapa annasu manusia ansu'i af'alihi saking ala pira-pira penggaweane rajul taja munaja sapa Musa robbahu ing pangerane Musa faqala mongko dawuh sapa Nabi Musa ilahi amartani bidafni wassolati alaihi wa qamu yasaduna alaihi syarrun fa anta a'lamu minhum bisana'i wa takbih ilahi tuh pangeran insun amarta perintah sapa sira ni insun bidafnihi kelawan ngubur rajul wassolati lan nyolati alaihi ing atase rajul wa qaumuhu lan utawi qaum rajul iku yasyaduna nyakseni sapa kaum alaihi ing atase rajul syarron ing Allah fa anta mongko utawi sira iku aklamu luwih ngawur luwih ngerti minhum tinimbang kau bisa naik kelawan ngalem wa takbihi lan ngalaaken fa auha mongko paring wahyu sapa Allah taala ilaahi maring Nabi Musa
Ya Musa sodako komu. Ya Musa wahai Musa sodako benar sopo komu kome rojul. Fima ing dalam perkara aku ncerita akan sopo kaum anhu saking rojul. Min su'i af'alihi saking ala pira-pira penggaweane rojul. Khairu annahu wa saliyani annahu satamuni rojul iku tasfa'u amrih jaluk tulung sapa rojul ilaya maring insun inda wafatihi ing dalem wafate rojul. Bisalah sati asya'a kelawan telu piro-piro perkara. Lau sa'ala lamun jaluk sapa rajul biya kelawan salasa. Lau sa'ala lamun jaluk biya kelawan salasa minni saking insun sopo jami'ul mudnibina sekabehane pira-pira wong sing duweni dosa min khalqi saking makhluke insun la'ataituhu yektine paring sopo insun hu ing rojul la'ataituhu yaktine paring sapa insun ing jami'ul mudnibin. Fa kaifa mengko hale kepriye la arhamu ora ulas sapa insun ing rajul wa qad sa'ala lan temen-temen jaluk sapa rajul nafsahu ing awake rajul wa qad sa'ala lan teman-teman jaluk sapa rajul nafsu ya awak rajul wa ana utawi suniku arhamur rahimina iku arhamur rahimin. Wa alla hadza hikayatun. Adapun tentang masalah ini ada hikayah, ada cerita yang tentang hadis ini, bahwa al-fajir ar-raji rahmatun ta'ala aqrabu illallah ta'ala minal abidi al-mugniti. Jadi orang yang fajir, orang yang berlumur dosa, akan tetapi ar-raji rahmatullah, akan tetapi dalam hatinya masih mengharapkan, ada harapan rahmatnya Allah. Rahmat Allah di situ, mendapatkan rahmatnya Allah. Itu lebih akrab, lebih dekat daripada orang abid al-muqnit, daripada orang yang ahli ibadah akan tapi memutuskan rahmatnya Allah. Pada zamannya Nabi Musa alaihissalam ada seorang rajul, seseorang laki-laki. Di mata mereka, di mata kaumnya, si rajul tersebut termasuk orang yang tidak baik.
orang yang buruk, orang yang jelek perilakunya, lifasikihi dikarenakan sifat fasiknya. Pada suatu hari si rojul tersebut mata rojulun, meninggal dunia. Fakariha annasu khuslahu wa tafnahu li fasikihi. Akan tetapi dikarenakan fasiknya, dikarenakan perilaku yang tidak baik di mata masyarakat, di mata kaumnya, termasuk sampah masyarakat, hanya masyarakat atau kaumnya memandang sebelah mata. Dia mengenas bahwa orang yang meninggal tersebut orang yang jahat, orang yang buruk budi pekertinya, orang yang banyak dosanya, tidak ada kebaikan baginya, tidak ada amal soleh baginya atau bagi si rojul, bagi seseorang atau salah satu kaumnya. Setelah dia meninggal, dikarenakan memiliki watak perilaku yang seperti itu, maka mayatnya diperlakukan tidak sewajarnya, diperlakukan tidak sewajarnya sebagaimana orang lain meninggal. Berarti saking ketingnya, saking membencinya, saking wadihnya kaumnya, maka si mayat tersebut fa'akhudu birijlihi wataruhu fil masbalah. Mayatnya diseret-seret, dibuang di masbalah, di tempat sampah yang jauh dari permukiman. Berarti mayitnya dibuang di tempat sampah. Itu saking ketingnya, saking membencinya, sampai-sampai meninggal saja tidak diperhatikan, tidak diurusi, malah dibuang di tempat sampah. Fa'auha Allah Ta'ala ila Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu, menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Berarti di sini kaumnya si mayit, kaum si rojul itu tempatnya jauh sekali. Tempatnya jauh daripada Nabi Musa. Setelah si rojul atau seorang tersebut meninggal, diperlakukan seperti itu, diperlakukan tidak sewajarnya sebagaimana orang yang meninggal,
Di sisi lain Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, mata rajulun fi mahalati fulanin fil masbalah wa huwa waliyun min awliyai. Ya Musa, wahai Nabi Musa, mata rajulun fi mahali fulanin, ada seseorang meninggal fi mahali fulan, pada tempat si fulan. Ada orang meninggal di desa ini. Wa huwa waliyun min awliyai. Dia termasuk waliyun min awliyai, termasuk wali, termasuk kekasih insun, kekasih saya daripada kekasihku. Orang tersebut yang meninggal dunia, orang yang meninggal dunia itu termasuk wali, wahai Nabi Musa. Akan tetapi kaumnya tersebut memperlakukan tidak semestinya. Dia diseret-seret lalu dibuang di masbalah, masbalah. Kaumnya, penduduknya tidak mau memandikan, tidak mau memakamkannya, tidak mau mengkafaninya. Fadhhab anta faghsilhu wa kafin wa salli alaihi wadfinhu. Maka fadhhab anta, maka pergilah engkau ke tempat tersebut dan si mayat tersebut dimandikanlah, diperlakukan sebagaimana mayat yang lain, sebagaimana orang yang meninggal yang lain. Isi daripada wahyunya yaitu supaya Nabi Musa pergi ke kaumnya, ke tempat yang jauh, di mana di situ ada seseorang yang meninggal. Itu termasuk walinya Allah. Akan tetapi kaumnya memperlakukan tidak semestinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang yang meninggal tersebut memiliki watak yang fasik. Itu di mata manusia. Di mata kaumnya, si mayat tersebut perilakunya buruk, perilakunya jelek, perilakunya tidak baik. Maka Nabi Musa pergi mencari di mana apa yang sesuai dengan wahyunya, mencari tempat tersebut, mencari yang diperintahkan, yang ditunjukkan oleh Allah. Faja'a Musa alaihissalam ila tilkal mahalah, maka sampailah Nabi Musa ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Wa sa'alahum anil mayyiti,
Wa sa'ala lan takon sapa Nabi Musa ing kaum anil mayit. Faqalu mengko ngucap sapa annasu lahu maring rajul mata mati sapa rajulun fi sifati kada wa kada wa innahu lastabana rajul iku kan ana sapa rajul oniku fasikon fasik muklinan turdin laknati. Maka Nabi Musa mencari tahu kepribadian si mayit tersebut, menanyakan dari orang ke orang, jawabannya sama, yaitu dia meninggal dalam keadaan, dalam sifatnya fi sifati kada wa kada. Ya, si mayit tersebut meninggal dikarenakan sifatnya yang seperti ini, kada wa kada. Jadi memang benar si mayit tersebut dalam meninggal dalam keadaan semasa hidupnya orang yang fasik, orang yang tidak bisa dijelaskan keburukannya, tidak bisa diungkap dengan kata-kata keburukan, kefasikan yang dilakukan si mayit semasa hidupnya. Faqala aina makanuhu, wahai kaumku, terus di mana mayitnya? Oh, mayitnya itu di sana, jauh, di sana. Ya. Wahai kaumku, tunjukkanlah, antarkanlah saya ke situ, ke tempatnya di mana si mayit dibuang. Maka kaumnya menunjukkan, mengantarkannya Nabi Musa ke tempat di mana si mayit dibuang. Wahai kaumku, apakah engkau tahu kedatangan saya ke sini? Kedatangan saya semata-mata hanya menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada saya supaya saya mencari seseorang yang meninggal di tempat ini. Dia itu termasuk waliyun min auliyai, termasuk wali, termasuk kekasih daripada kekasih-kekasihnya Allah. Akan tetapi tak disangka mayitnya diperlakukan seperti itu. Mayitnya diseret-seret, dibuang di tempat sampah, padahal dia termasuk waliyun min auliyaillah, termasuk wali, termasuk kekasih daripada kekasih-kekasihnya Allah. Maka perlakukan sebagaimana mestinya. Nabi Musa berkata, perlakukan si mayit tersebut sebagaimana semestinya, sebagaimana orang lain yang meninggal. Taja munaja sapa Musa alaihi salam rabbahu ing pangerane Nabi Musa, faqala ilahi tuh
pangeran insun amarta perintah sapa sira ing insun bitafnihi kelawan ngubur rajul wassolati lan salat alaihi ing atase rajul wa qaumuhu lan utawi kaum rajul iku yasyaduna nyaksini sapa kaum alaihi ing atase rajul syaron ing ala fa antam ko tawi sira iku a'lamu dat kang luwih ngawruhi dat kang luwih ngerti minhum tinimbang kaum bisanai kelawan ngalem wa takbihi lan ngalaaken. Maka Nabi Musa taja munajah, ya Rabbi amartani bitafni wassolati alaihi, wahai pangeranku, engkau memerintah kepada saya amartani bitafni dengan memakamkannya si rajul wassolati alaihi dan solatinya wa qaumuhu yasaduna syarron, sedangkan kaumnya, sedangkan umatnya, sedangkan kaumnya menyaksikan bahwa si mayit tersebut syarron, termasuk orang yang buruk, orang yang perilakunya jelek. Mereka menyaksikan perilakunya keburukan. Mereka melihat, memandangnya si mayit tersebut perilakunya buruk, perilakunya jelek, tidak baik di mata mereka. Mereka mengetahui seperti itu. Kenapa ya Allah? Kenapa si mayit harus diperlakukan sebagaimana semestinya? Sedangkan menurut kaumnya termasuk orang yang buruk, maka lebih baik diperlakukan seperti itu, karena kefasikannya harus si mayit dipisah dari golongannya, harus dibuang, diseret di tempat yang jauh. Itu menurut kaumnya. Nabi Musa penasaran, kenapa si rojul, si mayit di sisi Allah derajatnya lebih tinggi, termasuk wali min auliya illah. Maka Nabi Musa munajah, fa'auha Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu, ya Musa sodako qaumuhu fimahku, benar sekali apa yang diceritakan kaumnya. Memang benar si rojul, si mayit, perilakunya tidak ada kebaikan, hanya keburukan, kejahatan, kejelekan yang ia lakukan. Benar sekali kaum kamu apa yang mereka ceritakan terhadap si mayit. Akan tetapi ada yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak mengetahui di sisi lain bahwa si rojul meminta kepada Allah, kepada saya, ketika mau meninggal dia meminta salasati asya, meminta 3 perkara. Maka
kepribadian Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, Dat yang maha welas asih, Dat yang maha kasih sayang. Bagaimana mungkin tidak akan memberikan kepada orang yang meminta, tidak akan mungkin tidak mengabulkan permintaan hamba-hambanya, termasuk si rojul, termasuk si mayit yang meminta sesuatu, maka atau itu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Wa masalah satu ya Allah ya Rabbi, wa masalah satu, kemudian tiga perkara itu apa ya Allah? Qala Allah Ta'ala, qala mutusab Allah Ta'ala lama ing dalam semasana danat par opo wafatuhu wafate rojul, qala mengucap sapa rojul, ya Rabbi anta ta'lamu minni, ya Rabbi tuh pengaran insun, anta utai suriku ta'lamu ngawur sapa sira minni tinimbang insun. Ini satemen insun iku kuntu ana sapa insun, ana iku artakabu nglakoni sapa insun al maasi ing pira-pira maksiat, wa kuntu lan ana sapa insun ana iku akrihu keting sapa insun al maksiata ing maksiat fi qalbi ing dalam atine insun. Lakin ajtami'u ngumpulaken sapa insun fi salasati fisolin ing dalam telu pira-pira perkara, hatta singgo artakabtu nglakoni sapa insun al maksiata ing maksiat, karo hatal maksiata ing ketinge maksiat fi qalbi ing dalam atine insun. Awaluhu utawi kawitane maksiat iku hawa nafsu warrofiki lan ngancani warrofiki su'i lan ngancani Allah wa iblisu lan iblis la'natullah alaih wa hadis salah satu lan utawi kitelu nemuaken sapa insun fil maksiati ing dalem maksiat. Fa innaka mustamana sira iku ta'la fa innaka mustamana sira iku ta'lamu datang luwih ngawruhi miniti liman insun ma ing perkara akulu ngucap sapa insun faghfir monggo ngapura sapa sira li insun. Lamadana ketika ajal mau menjemputnya, lamadanat wafatuhu ketika wafatnya dekat, maka si rojul berkata, ilahi anta ta'lamu minni, wahai pangeranku, engkau dat yang lebih tahu daripada saya. Ini kuntu artakabu al-ma'siyat al-ma'asi, saya melakukan maksiat. Wa kuntu akrihu al-maksiat fi qalbi, akan tetapi di dalam hati saya, di dalam sanubari tidak senang terhadap maksiat.
di samping dia melakukan kemaksiatan, akan tapi di dalam hatinya fi qalbi, di dalam hatinya dia tidak ingin, dia tidak senang melakukan kemaksiatan. Di dalam hatinya dia tahu bahwa itu maksiat, bahwa itu larangan, pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Enggak, artinya enggan mau melakukan maksiat. Artinya tidak mau melakukan maksiat. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu faghfir. Sesungguhnya engkau tahu apa yang saya ucapkan ya Allah. Memang saya seperti ini, orangnya fasik, orangnya buruk, melakukan maksiat. Akan tetapi dalam hatiku saya tidak senang bahwa melakukan tersebut termasuk maksiat. Maka ampunilah dosa-dosa saya. Ajtami fi salasi gisolin hatta hatta singgo irtaqab tumlakon sabinsun al-maksiyah. Jadi sebelum melakukan kemaksiatan, di sini saya mengumpulkan 3 perkara. Jadi sebabnya 3 perkara tersebut sehingga saya melakukan kemaksiatan. Sedangkan hati saya tidak mau bahwa itu maksiat. Awaluha hawa nafs. Yang pertama dikarenakan hawa nafsu. Warrafiqu su'u, dan teman yang buruk. Wa iblis laknatullah, dan iblis laknatullah. Jadi sebabnya 3 inilah yang menyebabkan melakukan kemaksiatan. Yang pertama dikarenakan hawa nafsu, yang kedua berteman yang buruk, yang ketiga iblis laknatullah, yang ketiga iblis laknatullah. Nah, 3 perkara di sini yang menjerumuskan untuk melakukan kemaksiatan. Akan tetapi di dalam hati saya enggan melakukan yang mendorong dalam kemaksiatan. Faghfir, maka ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Maka ampunilah dosa saya. Itu yang pertama. Yang pertama karena faktor hawa nafsu dan rafiqusu, berteman yang buruk. Yang ketiga faktor itu iblis laknatullah. Itu permintaan yang pertama. Tadi dorongan 3 perkara tersebut sehingga untuk melakukan kemaksiatan. Wasaniyatu, adapun yang permintaan yang kedua. Wasaniyatu lan utawi sing kapindo kala ngucap sapa rajul ya Rabbi, wahai pangeran insu. Innaka ta'lamu, innaka satamuna sira iku ta'lamu tat kang wuri sapa sira. Bi anni kelawan
satemene insun iku irtakatu nglakoni sapa insun al ma'asi ing bira-bira maksiat wa kana lan ana apa maqami panggonane insun iku ma'al fasikoti sartane wong sing fasik walakin ahabbu raman sapa insun suhbatas solihina ing ngancani pira-pira wong salih. Ya Musa, adapun permintaan yang kedua yaitu si Maid berkata, innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau mengetahui wahai Allah. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui sesungguhnya engkau mengetahui apa yang saya lakukan, yaitu maksiat. Saya tahu itu maksiat. Engkau juga mengetahui maksiat, ya Allah. Karena apa? Karena makom saya, tempat saya, berkumpulnya saya bersama-sama orang fasik. Kumpulannya dengan orang-orang fasik. Sehingga apa? Dengan saya berkumpul dengan orang fasik, maka tidak enggak mau saya harus bersama dengan orang fasik, bersama orang-orang fasik. Akan tetapi dalam hati saya lakin ahabu, akan tetapi saya senang suhbatas solihina, akan tetapi saya senang terhadap orang-orang soleh, senang terhadap berkumpulnya dengan orang-orang soleh. Jadi di mata mereka saya berkumpul dengan fasik, akan tetapi dalam hati saya lebih senang terhadap berkumpul dengan orang soleh. Wasuhdihim dan suhud soleh. Wal maqamu lan maqam ma'ahum sartane soleh kana iku luweh kana ono iku ahabu luwih remen sapa insun iku ahabu kana ono iku ahabu remen sapa sun ila yamansun minal fasikina sertane biro-biro wong fasik. Walaupun secara dohir saya berkumpul dengan orang-orang fasik, akan tetapi kalau dibandingkan antara orang fasik dengan orang-orang soleh, saya lebih condong, lebih cenderung, lebih senang berkumpul dengan orang-orang soleh. Wasali satu lan utawi sing kaping 3. Kala ngucap sapa rajul ilahi tuh pangeran insun. Innaka satemene sira iku taklamu tetkang ngurus sapa sira minni tinimbang insun anna solihina satemene pira-pira wong saleh iku kanu ana sapa solihin iku ahabu luremen sapa insun ilaya iku ahabba luremen ilaya maring insun minal fasikina tinimbang pira-pira wong fasik hatta singgo lawis takabbalani
lamun matep ni ingsun sapa rajulan rong sapa rajulani rajul loro solihun soleh wa tolihun nan toleh laqaddam tu yektine dinginaken sapa insun hajat solihi ing hajate wong soleh alat tolihi ing atase wong sing toleh. Adapun yang ketiga, permintaan si mayit yang ketiga yaitu innaka ta'lamu minni, ya Allah sesungguhnya engkau yang lebih tahu dibandingkan saya, dibandingkan si mayit, dibandingkan si rajul. Inna solihina kanu habba ilayya minal fasikin. Engkau yang lebih tahu bahwa orang yang paling saya senangi, yang saya cintai yaitu orang solih dibandingkan orang fasik. Sampai-sampai ketika ada seorang soleh dan orang tolih, hatta takbilani solihun wa tolihun laqaddamtu hajat solih ala tolih. Sampai-sampai ketika saya berpapasan, berhadapan, berjumpa dengan dua orang, dengan rojulan, dengan dua orang, yang satu orang soleh dan yang kedua orang tolih, maka saya akan mendahulukan kepentingannya orang soleh daripada orang tolih. Orang soleh ya soleh, tapi kalau orang tolih sebaliknya orang soleh. Di seandainya saja ada orang soleh dan orang toleh bersamaan meminta pertolongan kepada saya, maka saya akan mendahulukan orang yang solih, didahulukan orang yang soleh, diakhirkan orang yang toleh. Jadi mendahulukan orang yang soleh dibandingkan orang yang toleh. Laqaddamtu hajatas solihi, maka saya akan mendahulukan kepentingannya orang yang soleh daripada orang yang tolih. Qala rawi fi riwayati Wahab bin Munabah qala ya Rabbi law afauta wa ghafarta dunubi yafrahu awliyauka wa awliyauku wa yazunu asyaiton. Dalam riwayat lain diceritakan, diriwayatkan oleh Wahab bin Munabah bahwa permintaan yang ketiga si mayit berkata, ya Robbi lau afauta, seandainya saja engkau mengampuni dosa-dosaku, wa ghafarta, dan mengampuni dosa-dosaku, yafrahu awliyauka wa ambiyauka, yafrahu awlika, maka para walinya engkau dan nabi-nabinya engkau akan merasa yafrah, akan merasa bahagia ketika saya diampuni. Wa yazunu asyaiton, maka syaitan akan susah, akan sengsara.
Lau afota wa khafarta dan dunubi yafrah awliya'uka wa anbiya'uka wa yahzanu asyaiton. Hadis aneh saja kalau dosa saya diampuni, maka para wali, para nabinya Allah akan bahagia. Setan akan sengsara, akan susah karena dosanya diampuni. Wa yasunu lan susah sapa setan adui yo musuh insun wa adu kalan musuh sira. Ketika dosa saya diampuni, maka para wali, para kekasihnya Allah, para nabinya Allah akan merasa bahagia. Sedangkan setan yang musuh saya, ya musuh engkau, akan merasa susah. Adui wa aduka, musuh saya dan musuhnya engkau, setan, ya itu setan akan merasa susah karena dosa saya yang selama saya kerjakan, kefasikannya diampuni. Walau adabtani walau lan lam adabta nyiksa sapa sirone ing ingsun bitunubi kelawan dosane ingsun yafrohu maka seneng sapa asyaiton wa awanuhu lan piro-piro bolone seton wa yazunu lan susah sopo al anbiya'u piro-piro nabi wal auliya'u lan piro-piro wali. Wa inni la satemene sun iku a'lamu ngerti sapa ingsun anna farhal auliya'i satemene bunga atau senenge piro-piro wali ilaika maring sira iku ahabba lirmen min farhi syaitoni tinimbang senenge setan wa a'wanihi lan piro-piro balane syaitan. Faghfir mongko ngampura sapa sira li ingsun. Allahumma innaka ta'lamu minni, innaka satemen sira iku ta'lamu ngakdat kang ursa sira minni tinimbang ingsun ma ing perkara aku lu ngucap sapa ingsun. Farham mongko paring ulas asis sapa sira ni ing ingsun. Wa tajawaz lan ai ngampura sapa sira anni saking ingsun. Sebaliknya lo adabtani, seandainya saja jikalau engkau menyiksa saya bitunubin dikarenakan dosa yang saya lakukan, yafrah asyaiton wa a'wanuhu, maka syaitan dan balanya akan merasa bahagia, merasa akan senang. Begitu juga sebaliknya, yazanu al auliya'u wal anbiya'u. Sebaliknya para wali, para kekasihnya Allah dan para nabinya Allah akan merasa susah dikarenakan siksaan yang diberikan oleh Allah, oleh engkau.
ketika dosa saya diampuni, maka para wali, para nabi akan senang. Setan akan kewalahan, akan sengsara, akan susah, akan sedih. Sedangkan ketika saya disiksa, maka sebaliknya setan akan merasa senang, merasa bangga, merasa senang, merasa senang sedangkan para wali, para nabi akan merasa susah, merasa sengsara dikarenakan siksaan yang diberikannya. Farhamni wa tajawaz anni, maka belas kasihilah saya dan ampunilah dosa-dosa saya. Qala Allah Ta'ala farahimtuhu, mongko paring welas asih sapa ingsun ing rajul, wa ghafartu lan ngapura sapa ingsun lahu maring rajul, wa tajawaztu lan ai ngampura sapa ingsun anhu saking rajul, fa inni mongko satemene ingsun iku raufur rahim, tatkang raufur rahim, khosotan hale khusus liman maring wong akhirro kang ngakoni sapa man bidan bi kelawan dosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan memberikan rahmat, memberikan kasih sayang terhadap si mayit tersebut, dikarenakan Allah fa inni raufur rahim. Khosotan, apalagi khususnya bagi orang-orang yang mau mengakui dosanya, taubatan nasuha, liman kad akro kang ngakon sawon bitun bitanmi baina yadai, ing dalam antarane insun di hadapan saya, apalagi bagi orang yang mengakui dosanya, akro mengakui bitanmi dengan dosanya di hadapan saya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahadalan utawiki iku akoro, wahadalan utawiki akoro ngakoni, wahadalan utawiki akoro ngakoni soborujul bidanbi kelawan dosa, termasuk si mayit yang dibuang oleh kaumnya sebelum dia wafat, dia mengakui dosa-dosa yang ia lakukan. Faghfartu lah wa tajawaztu an ya Musa. Faghfartu mongko ngapura sapa sun lahu maring rajul, wa tajawaztu ayat gesing ngapura sapa sun lahu an Musa rajul ya Musa wahai Musa. If'al lakon sapa sira ma ing perkara amartu perintah sapa ingsun ka ing sira, maka lakukan. If'al uf'ul, lakukanlah ya Musa sebagaimana yang saya perintahkan kepada engkau. Perlakukan si mayit sebagaimana semestinya. Dia termasuk wali aulia min aulia ilah, termasuk daripada kekasihnya Allah
Allah. Fa inni maqsatamane sun iku aghfiru ngapura sapa insun bihurmatihi kelawan hormati. Fa inni maqsatamane insun iku aghfiru ngapura sapa insun bihurmati kelawan hormati rajul kelawan hormati si mayit liman maring wong sholat kang nyolati sapa man ala janazatihi ing atase jenazah rajul wa hadzaru lan hadir sapa man dafnahu ing ngubur rajul. Ya Musa, uf'ul wis lakukan saja sebagaimana yang saya wahyukan, sebagaimana yang saya perintahkan terhadap si mayit, perlakukan sebagaimana semestinya. Fa inni aghfir, maka bukan itu saja, bukan masalah si mayit saja yang diampuni dosa-dosanya, akan tetapi ya Musa akan saya ampuni dosa-dosa bagi liman sholat alaih wa hadaru dafnahu. Bukan cuma si mayit saja yang saya ampuni, justru malah orang yang mau menyolati dan yang mau menghadiri pemakamannya saya ampunilah, saya ampuni dosa-dosanya. Jadi mahfirahnya Allah wasi, mahfirahnya rahmatnya Allah jembar luas. Yang diampuni bukan cuma si mayit yang semasa hidupnya dipandang oleh kaumnya orang fasik, akan tetapi justru dengan sabab-sababnya bagi orang yang menyolati dan menghadiri pemakamannya atau kaumnya akan diampuni dosa-dosanya. Al-hadis salis wallahu a'lam bishawab. Apabila in wajadtum minni manfaatan fakhudu fa innahu minallah. Apabila dalam perkataan saya bermanfaat maka ambillah, karena semata-mata datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fatrahu ba'idan fa innahu minan nafsi awis syaitan. Abdi sebaliknya maka buanglah jauh-jauh, karena tatanya semata dari hawa nafsu pribadi atau tatangnya dari syaitan. Al-hadis salis wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdik asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.